Baik, amma ba'd. Ya, saya hormati Bapak Kepala Sumbaga Tata Usaha, Bapak Kepala Seksi dan penyelenggara. Ya, saya hormati Bapak-bapak Kepala Pengawas, teman-teman segenap karyawan dan karyawati lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng yang sangat berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah setelah kita melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi, dan kita pun telah menikmati cuti libur kita secara bersama walaupun di daerah masing-masing. Di wilayah Bantaeng, ada juga yang keluar daerah. Alhamdulillah kita kembali hari ini bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini adalah karunia yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan taslim mari bersama-sama kita kirimkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kita semua. Setelah kita berlebaran, berhari raya Idul Fitri, mudah-mudahan kita semua kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, bersih dari segala sak prasangka, bersih dari segala penyakit, bersih lahir dan batinia, dan kita kembali mempertautkan hati kita bersama-sama untuk merajut rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang selama ini telah kita pupuk bersama. Mari kita rawat, kita pelihara, sembari kita melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita semua, bahwa tak ada yang lebih penting dari persaudaraan, tak ada yang lebih penting dari kekeluargaan, tak ada yang lebih penting daripada kebersamaan. Karena disitulah nikmatnya kita bersama-sama ketika rasa kekeluargaan itu terus kita pupuk secara bersama. Tidak ada yang lebih antara satu dengan yang lain, antara pimpinan dengan bawahan semua kita sama. Pimpinan itu hanyalah amanah sejenak saja yang diembankan oleh negara kepada kita, kepada kami, yang tentunya semuanya akan di hadapan Allah tidak ada bedanya dengan kita-kita yang lainnya. Siapapun di antara kita, Bapak sekalian, jangan jadikan jabatan itu sebagai sekat persaudaraan dan sekat tali persahabatan di antara kita semua. Ya. Jabatan ini kan sejenak saja, tapi insya Allah persaudaraan kita akan langgeng dan sampai di yaumul kiamah kita ingin ketemu di surganya Allah semuanya. Bagus sekalian yang saya hormati, saling memaafkan di antara kita adalah penting, melapangkan dada, mensucikan hati kita semua atas segala salah. Saya yakin saya banyak salah kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, banyak hilaf kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Boleh jadi karena obsesi menganggap sesuatu baik, tapi belum tentu bapak-bapak dan ibu sekalian menerimanya dengan baik. Sehingga boleh jadi terbetik rasa tidak senang, rasa tersinggung, rasa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf saya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya. Dan selanjutnya, Bu sekalian, yakinlah bahwa di antara bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau ada kata-kata saya yang sedikit mungkin menyinggung perasaan bapak sekalian, saya mohon maaf sekali lagi. Ya, insya Allah itu tidak akan sampai di hati. Kalau mungkin pernah muka agak masam, insya Allah itu akan sejenak saja. Tapi yang saya khawatirkan kalau muka masam itu berbekas di hatinya bapak-bapak dan ibu sekalian, mohon kiranya dihapus. Ya, karena mohon itu berat itu menghapus rasa yang sudah luka, itu berat, Bapak sekalian. Jadi kiranya kita mari saling melapangkan untuk itu.
Yakin Bapak sekalian tidak ada salahnya sama saya. Sebelum Bapak dan Ibu sekalian berbuat salah sudah saya maafkan. Ya, kalau ada perbuatan salah di masa akan datang, insya Allah saya akan maafkan Bapak sekalian. Dan berkaitan dengan dinas-dinas kita Bapak sekalian, ya mari kembali kita laksanakan tugas dengan sebaik mungkin, dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan mudah-mudahan beratnya pekerjaan yang diembankan kepada kita semua ini akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa jangan terlena dengan enaknya perasaan kita untuk tidak melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Jangan terlena dengan mudahnya kita untuk tidak berada pada jam-jam kantor di kantor, kecuali kalau kita berada ada dinas luar. Ya, jangan terlena dengan perasaan seperti itu, karena itu akan merusak jati diri kita, merusak integritas kita, bahkan merusak pribadi kita masing-masing. Ya, saatnya saat ini kita saling mengingatkan, Bapak sekalian, rajin-rajin dan betah-betahlah di kantor kita untuk melayani orang. Saya sangat khawatir, Bapak sekalian, ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan kita dan pada jam-jam kantor tidak ada alasan untuk kita di luar kantor, kemudian mereka mencari kita, mereka menunggu berjam-jam, tentu kita akan merasa berat melihat mereka. Kecuali kalau kita memang ada dinas luar, ada keperluan lain, ya titiplah sesuatu yang bisa memberikan kepastian layanan kepada saudara-saudara kita bahwa mereka akan terlayani pada saat mereka membutuhkan kita. Ini Bapak sekalian, kalau kita tumbuhkan rasa itu, insya Allah masyarakat yang kita layani, teman-teman kita yang kita layani akan merasa terlayani dengan baik, dan itu akan bisa meningkatkan etos kerja kita semuanya. Sedikit saja yang kita robah, kalau kita memang ada yang perlu untuk kita robah, itu aja cara pandang kita melihat pekerjaan ini supaya pekerjaan kita ada berkahnya. Kemudian Bapak sekalian, kita masih dalam suasana pandemi, teman-teman kita yang memang di aturan itu yang usia 50 tahun ke atas itu boleh WFH. Ya, tapi tentu tetap pimpinan unitnya melakukan permohonan kepada pimpinan kepala kantor untuk melaksanakan WFH dan betul-betul WFH, ya, work from home. Ya, jadi tidak bekerja di rumah tapi lainnya dikerja, ya betul-betul konsentrasi kita tetap di kantor sembari bisa saja melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain, tapi jangan sampai terbengkalai tugas-tugas kedinasan kita. Ada beberapa teman kita yang sakit, ya tentu kita maklumi dan kita berikan kebijakan untuk mereka WFH, seperti Bu Asnia yang memang sangat sulit untuk ke kantor karena belum bisa jalan secara normal, sehingga beliau kita WFH-kan dengan surat tugas. Demikian pula Bapak-Bapak Kasubag, Pak Kasih, kalau ada staf kita yang hendak untuk WFH, menurut penilaian Pak Kasih layak untuk bisa WFH, silakan diajukan suratnya supaya mereka WFH sebelum surat tugasnya keluar sebelum mereka WFH, ya supaya tertib kita administrasi, karena surat-surat kita di apa namanya di surat keluar dan surat masuk itu kita harus tertibkan sesuai dengan ketentuan yang ada, ya. Supaya ini tertib, kita ingin tertib administrasi. Insya Allah kita akan bijaki bahwa Bapak dan sekalian selama itu memang regulasinya memungkinkan. Ada yang mau WFH silakan bermohon, Bapak sekalian, ataukah pimpinan unit masing-masing Pak Kasih, Pak Kasubag menganggap bahwa ini perlu diatur. Hari ini si A yang masuk, besok si B yang masuk, itu boleh saja, silakan diajukan jadwalnya dalam satu pekan. Mungkin kita bisa buatkan surat tugas secara kolektif oleh Pak Kasubag di kepegawaian bisa dibuatkan supaya tertib Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Hal yang sifatnya insidental dan emergensi juga saya kira kita bisa saling memaklumi Bapak sekalian. Tiba-tiba kita mau bekerja tapi susah ke kantor, silakan kita WFH Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Tapi betul jangan dibuat-buat. Ya hanya karena sakit-sakit flu sedikit, WFH aja lah. Padahal sungguhnya kalau kita flu sedikit itu tinggal di rumah tambah sakit itu. Ya, tapi kalau flu sedikit datang ke kantor, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih sehat. Kecuali Bapak sekalian kalau ada gejala COVID, ya tinggal lalu mungkin di rumah, ya. Ya, tinggal di rumah. Bapak sekalian, ya. Bapak sekalian yang saya banggakan, terakhir
masing-masing Pak Kasubag tentu dengan pimpinan unit masing-masing, Pak Pengawas, karena kita diharuskan melapor tentang kehadiran pegawai kita, mohon dikontrol teman-teman kita di madrasah, di KUA, untuk segera kita buat laporannya agar supaya format yang ada itu bisa kita segera sampaikan paling lambat pada saat tanggal 24 ya laporan kita untuk segera kita masukkan. Saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan. Terima kasih sekali lagi. Tetap terkait dengan cek log online ya tetap kita lanjutkan sebagaimana biasanya dan saya berharap segala hal yang menjadi kendala mari kita diskusikan secara bersama untuk kita bisa keluar dari masalah-masalah yang bisa kita hadapi. Terima kasih Bapak sekalian yang saya muliakan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.